Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi hadana lihada linahtadiya laula an hadanallah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kesehatan, keimanan, ketakwaan sehingga kita tetap dalam iman Islam. Hari ini kita masih dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda, semoga Anda tetap senantiasa ada kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ringan dalam mengerjakan segala aktivitas rutinitas ibadah harian, sehingga makin terasa nilai-nilai keimanan yang ada pada diri Anda, pada diri kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak pada Anda semua bagaimana kita agar dapat merasakan pengalaman tentang iman. Kalau orang-orang non-muslim seperti kaum Kristiani mengatakan mukjizat itu nyata, maka dalam orang yang beriman mengatakan pengalaman iman. Kita harus punya pengalaman tentang iman sehingga kita bertambah yakin kita akan iman itu sendiri, akan percaya kepada Allah, pada Rasulullah, pada kitab Allah, pada perintah-perintah Allah yang lain, akan semakin kita ringan mengerjakan seandainya kita punya pengalaman iman. Tentu kita semua masing-masing punya pengalaman iman yang berbeda-beda sesuai kadar dalam diri kita masing-masing sejauh mana keimanan kita. Maka bagaimana pengalaman iman itu ada? Maka perlu pertama-tama kita mensyukuri iman. Kita gunakan waktu, diri, harta kita untuk melakukan tugas-tugas yang mana tugas kita adalah Allah katakan inna khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya kita ini adalah ciptaan Allah yang mendapat tugas beribadah kepada Allah. Maka bagaimana agar dari bangun tidur sampai pada tidurnya kita itu menjadi nilai ibadah? Maka perlu kita mencontoh perilaku kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 100% Nabi bangun tidur sampai tidur lagi itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah. Makanya itu yang sering disebut sebagai sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini berupa surah, sirah, dan sarirah. Bagaimana bentuk Nabi, cara penampilan Nabi, itu yang diistilahkan surah. Seperti apa Nabi berpakaian, seperti apa Nabi ini mematutkan dirinya, gerak-geriknya, itulah surah. Sedangkan semua perilaku Nabi, perjalanan Nabi dari kecil, besar, dewasa, dalam aktivitas menikah, bermasyarakat, dalam memimpin umat, itu yang diistilahkan dengan sebutan sirah atau perjalanan Nabi. Kemudian ada yang namanya sarirah. Ini yang sangat berat dan selalu didengung-dengungkan oleh ulama, alim ulama kita, para cerdik pandai, para pemuka agama. Bagaimana manusia akhir zaman ini mengambil yang namanya sarirah,
Sariroh Nabi inilah yang mempengaruhi akan datangnya pengalaman iman yang paling besar, paling signifikan. Risau atau gairah pemikiran Nabi. Sejauh mana, seperti apa alur, cara Nabi berpikir, seperti apa kerisauan Nabi, itulah sariroh. Maka tertuang dalam hadis, tertuang dalam Al-Quran, bahwa Nabi itu selalu memikirkan umatnya. Maka hari ini kita ditugaskan juga mengambil perkara ini, bahwa kita adalah khalifah di muka bumi. Kita bertugas juga untuk mentransfer energi yang dimiliki Nabi ini ke umat seluruh alam, karena kita meneruskan Nabi. Sudah tidak ada Nabi lagi, kita adalah penerusnya. Kita sebagai rahmatan lil alamin, risau pikir Nabi ini ada pada umat. Bagaimana senantiasa umat ikut dalam risau pikir Nabi. Hari ini orang berlomba-lomba memikirkan perkara-perkara lahiriah, bagaimana mereka berusaha untuk terjun ke dalam ghairullah, sesuatu yang ada di dunia ini yang nampak. Sedangkan nilai-nilai yang luhur tentang kebesaran Islam, kemuliaan akhlak Nabi, itu bergeser seiring dengan kepentingan, seiring dengan perkembangan zaman. Maka kita menekankan perkara ini untuk tetap ada pada keluarga, anak-anak kita, lingkungan kita, supaya menjadi benteng bagi terjadinya degradasi moral, tergerusnya keimanan. Inilah perjuangan yang berat, karena kita seperti sendirian di tengah lingkungan kita yang begitu banyak manusia yang majemuk, yang semuanya penuh dengan dinamika, penuh dengan perubahan yang begitu cepat. Sedangkan kita ini begitu lemah, begitu mudah kita akan terombang-ambing oleh keadaan yang memaksa kita untuk berketetapan, berada pada koridor yang Allah kehendaki. Begitu berat perjalanan kita. Makanya perlu kita membicarakan ulang-ulang tentang nilai keimanan, membicarakan ulang-ulang tanpa bosan-bosan akan arti penting saling ingat mengingatkan. Kenapa? Karena kita umat yang terbaik, dikatakan khairun nas, umat yang terbaik, yaitu anfa'uhum linas, memberi manfaat kepada semua manusia. Nah, karena begitu misi yang besar Allah berikan sebagai umat rahmatan lil alamin ini, maka kita tidak boleh berkecil hati, apalagi kecewa. Allah katakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan merasa rendah diri, jangan berduka, janganlah engkau merasa kecewa dengan keadaan yang ada. Wa antumul a'lau, sesungguhnya derajatmu itu tinggi. Wa antumul a'lau, yaitu in kuntum mu'minin, jika benar-benar beriman. Maka iman inilah ukuran manusia. Iman ini ukuran dalam diri orang yang sudah Islam. Maka ini yang menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman inilah yang akan kita jadikan sebagai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita meninggal dunia, meskipun hanya membawa iman yang sebesar zarah, sebesar debu, tapi sempurna kepada Allah, maka balasannya adalah surga yang luasnya 10 kali dunia. Bagaimana kalau imannya sebesar bola, sebesar rumah, sedangkan sebesar debu aja mendapat balasan surga 10
kali luasnya daripada dunia. Maka pentinglah kita ambil perkara ini untuk hari-hari kita buat, mengingatkan, menasihati kepada lingkungan kita, sanak saudara, keluarga kita semua. Sebagaimana kita hari ini juga begitu rajin, begitu aktif mempercantik kehidupan duniawi kita, maka kita pula harus mengambil peran tentang ini. Supaya hal ini menjadi bergairah, maka pentingnya kita syukuri iman ini. Nun jauh di sana, di mungkin negara-negara yang belum begitu banyak orang Islamnya, mereka begitu mendapat ujian untuk menegakkan iman. Mereka mendapatkan berbagai macam intimidasi, sandungan untuk menjaga keamanan mereka. Apakah rumah ibadah mereka yang diganggu, apakah mereka yang dimusuhi oleh masyarakat, atau mereka yang dihalang-halangi untuk melakukan aktivitas keagamaan, dan masih banyak lagi kita sering temui. Sedangkan hari ini di negeri kita ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri kita ini begitu gemah ripah loh jinawi katanya, tentram, aman, kondusif untuk ibadah, masjid di mana-mana, majelis taklim banyak, tidak susah untuk mendendangkan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak susah menemukan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, baik sholat dan amalan lainnya, leluasa, lapang. Dan ini akan menjadi saksi kelak ketika kita ditanya oleh Allah, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan perintah-perintah agama? Semuanya ada padamu, baik waktu, kesempatan, keadaan, lingkungan, dan sebagainya. Maka patut bersyukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada sanggahan dalam diri kita tentang perkara ini, kita mengatakan saya masih sibuk, saya masih dilit utang, saya masih banyak persoalan tentang pekerjaan, kemiskinan, kekurangan, dan semuanya atribut-atribut keduniaan itu menjadikan kita memperkembangkan pemikiran untuk menghalang-halangi bagi terwujudnya iman masuk dalam diri kita. Dengan alasan itu kita berusaha untuk menafikannya, maka patutnya kita kembali lagi merenungkan, membaca kisah-kisah sejarah, membaca biografi, membaca orang-orang yang keadaannya lebih susah daripada kita, tapi mereka lebih mampu mengamalkannya daripada kita. Kita patut untuk beristighfar. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Kita perlu banyak-banyak beristighfar. Kenapa keadaan kita ini menghalangi kita? Maka perlu kerisauan ini timbul, supaya kita mau untuk keluar dari rutinitas yang memasung kita ini, untuk bangkit mendobrak diri kita, untuk berusaha ke arah perbaikan iman itu sendiri. Karena ketahuilah, iman itu pal yasda wal yangkus, bisa bertambah, bisa berkurang sesuai sejauh mana usahamu. Kalau engkau usaha atas iman, maka bertambah iman itu. Kalau engkau tidak usaha atas iman, maka lambat laun iman itu akan menipis dan bisa lenyap. Tidak ada yang bisa menjamin, meskipun orang tua kita, alim ulama, tidak bisa memberikan warisan iman kepada anaknya. Orang tua hanya bisa mendoakan, meskipun mereka itu memiliki ilmu yang luas, pemahaman yang tinggi tentang agama, tidak bisa mentransfer kepada anaknya untuk taat beragama. Meskipun ibunya itu menutup aurat sempurna, tidak bisa mentransfer kepada anaknya supaya anaknya itu menutup aurat dengan sempurna, karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kerisauan usaha kita, itulah yang Allah pandang. Maka hari-hari
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terus saya belajar kepada semuanya. Saya mengajak teman-teman yang menyaksikan video ini untuk juga membagikan gairah-gairah untuk memperjuangkan iman, gairah untuk terus haus akan tentang perkara agama, supaya kita Allah tolong, Allah beri taufik, Allah pandang doa-doa kita. Karena doa-doa kita itu mandek, mampet, akibat salah satu di antaranya adalah kita tidak mau untuk memperhatikan saudara kita, lingkungan kita yang hari-hari bersama kita, mereka dalam keadaan berkesusahan, tidak taat pada perintah Allah, tapi kita tidak risau. Kalaupun belum mampu kita untuk mengajak mereka untuk menjauhi maksiat, melakukan kebaikan, melaksanakan taat ibadah, paling tidak ada kerisauan dalam diri, ada pemikiran kita, ada empati yang muncul di benak kita. Itulah yang dinamakan sariroh, risau pikir Nabi. Maka Nabi katakan, pikir sesaat untuk agama lebih utama daripada 60-70 tahun ibadah. Pikir sesaat, tidak sejam, tidak 10 menit, sesaat saja kita risau pikir tentang perkara agama, nilainya adalah 60-70 tahun ibadah. Begitu besar pahala yang Allah berikan. Maka terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe tayangan ini, dan mohon nyalakan loncengnya sehingga apabila muncul video berikutnya Anda mendapatkan notifikasi yang pertama. Begini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kiranya ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada saudara-saudaraku seiman. Mampukanlah mereka ya Allah untuk berada pada perjuangan menegakkan iman. Berikanlah kerisauan pikir pada mereka ya Allah untuk senantiasa menjaga iman, meningkatkan iman, dan tambahkanlah ya Allah kepahaman mereka tentang perkara iman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.